Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tutorial terakhir dari materi kita, dan setelah ini tinggal melaksanakan tugas. Insyaallah penilaian dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir tanggal 30 Juni ini ya. Jadi artinya sampai tanggal 30 Juni itu e-learning ini masih tetap bisa diakses, dan kuis atau tugas ya, ini forum diskusi itu semuanya disetting paling akhir ya, tanggal terakhirnya tanggal 30 Juni itu jam 23.59, atau untuk amannya ya sampai setting aja sampai tanggal 2 Juli misalnya ya, supaya lebih aman. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 2 Juli itu semua e-learning dan fasilitas apa yang ada di dalamnya itu masih bisa diakses ya untuk diberikan penilaian. Nah, untuk kuis yang sudah kita setting ada nilainya langsung secara otomatis ya, seperti drag and drop itu ya, itu kan sudah ada langsung nilainya ya. Jadi begitu dijawab salah ya salah nilainya ya, dan nilainya tergantung yang kita setting di sana. Kalau benar ya benar, termasuk jawaban menjodohkan ya, benar salah, memilih ABCD ya, itu kan sudah ada ininya, sudah ada jawabannya. Nah, yang misalnya esai ya, soal esai itu berarti jawaban murid akan berbeda-beda jauh itu antara satu dengan yang lain. Nah, karena begitu dari dosen atau guru harus memberikan penilaian manual ya terhadap jawaban murid ya. Misalnya kalau nggak salah ini ya, ini jawaban singkat, maka guru harus memberikan nilai secara manual. Jadi yang tidak otomatis itu guru harus ini ya, membuat manual, memberikan nilainya. Coba ini, jawablah pertanyaan bawah ini dengan singkat. Coba kita lihat sudah ada nilainya atau belum. Oh, not yet graded. Nah, kita not graded. Jadi ini meminta penilaian. Jadi ini nilainya tidak otomatis ternyata, dan kita harus memberikan nilai secara manual. Kita klik not yet graded-nya. Nanti kalau muridnya ada 5 ya 5 semuanya akan tampil seperti ini satu persatu. Ini sudah ada centang berarti sudah ada nilainya. Berarti ini belum ada nilainya ya, meminta penilaian. Ada begitu ya, meminta penilaian. Di soal yang mana? Ini tulislah dengan singkat secara kotamaka. Nah, ini yang meminta penilaian. Nah, untuk menilai klik di sini, buat komentar atau timpa tanda. Tanda itu ya nilai itu. Nah, guru atau dosen bisa memberikan komentar di sini kepada murid, misalnya jawaban Anda benar, atau maaf jawaban Anda salah, atau maaf ini butuh jawaban yang lebih banyak, ini butuh jawaban yang, atau apa aja ya. Kemudian nilainya ini diberi tandai ini berapa dari 5. Jadi nilai maksimal adalah 5. Mungkin jawabannya sangat bagus, kita beri angka 5, kemudian simpan angka 5 itu. Oke, perubahan disimpan dan kita cek. Nah, di sini sudah ada centang semuanya. Nah, berarti kita cek apakah sudah ada nilai semua, sehingga nanti jangan sampai ada pertanyaan yang tidak diberikan nilai oleh guru. Kuis yang keempat, kita klik, tinggal lihat itemnya ada 1 orang ya, berarti ini yang mengerjakan hanya 1 dari 4 murid itu ya. Oh, ini sudah ada nilainya semuanya ya. Ini Muhammad Ali nilainya sekian. Sudah oke, berarti ya ini sudah oke, tidak ada masalah ya. Kuis yang keempat
Nah, kuis yang kelima, kuis yang keenam ya kita ini harus kita cek satu per satu ya. Ini kuis 4 sudah oke, kuis 5 kita cek apakah sudah ada nilainya semuanya. Satu orang yang mengerjakan, ini item satu orang, kita klik. Kuis yang kelima, sudah ada nilainya ya, maksimal nilai 10, dan ini nilai udah maksimal semuanya, dapat nilai semua. Oke, begitu sampai selesai. Kita cek satu persatu. Kemudian untuk merekap nilai bisa dari sini. Ini nilai ini. Kita rekap nilainya berapa total. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Nah, ini pengaturan huruf-hurufnya yang dapat A itu berapa. Nah, ini yang defaultnya seperti ini, 100%, 100 sampai 93 itu dapat A, 92,99 sampai 90 dapat amin, dan lain-lain. Nah, kalau ingin menyesuaikan ya sunting ini, sunting huruf nilai. Ini bisa kita edit, kita rubah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku di sekolah. Ini ya defaultnya. Kalau ingin merubah, ini timpa pengaturan awal situs. Nah, ini nilai A itu sampai berapa? Jadi kita sampai 85,01 itu A. Ya, kemudian amin itu 80,01 ya, 80,01. Dan selanjutnya ya ini kita sesuaikan. Kalau tidak perlu di ini ya kita batalkan, perubahan ini tidak perlu kita utak-atik ya. Yang penting sekarang bagaimana merekap nilai ekspor. Nah, ini kita rekap nilai. Nanti semua 5 mahasiswa atau 4 mahasiswa itu akan tampil nilainya. Ini nilai yang kita download, nilai mana saja bisa kita pilih. Misalnya hanya kuis ke 7 saja, berarti ini aja yang kita pilih. Lain dihapus, dicentangnya ini dihapus. Ini pilih semua atau tidak, kita pilih yang mana. Misalnya kuis ke-5 saja, 5 dan 4, 5 dan 4 plus 3, dan yang lain-lain ya. Misalnya kita ini semuanya ya. Kemudian bentuk ekspornya apa? Excel aja yang gampang ya. Oke, kita import dalam bentuk Excel. Langsung aja pilih unduh, nanti file Excel akan, nah kita simpan di mana ini? Kita letakkan di komputer yang kita pilih. Nah, sudah selesai, kita klik. Nah, ini rekap dari mahasiswa kita ini ya, murid-murid kita ini. Rekap nilainya sekian ini. Jadi ini yang mengerjakan soal, ini assignment penilaian, ini belum dinilai mungkin tadi ya. Terus kuis pertama ini nampaknya terlambat mengerjakan nih, sehingga tidak bisa dapat nilai ya. Kuis yang pertama ini tadi belum diberi nilai ya. Kemudian murid-murid yang lain tidak mengerjakan, Mahmud Yunus hanya mengerjakan 2 saja ya. Kemudian ini total nilai yang didapat ya oleh Mahmud Ali ini adalah nilainya 80. Nah, ini kemudian bisa kita edit, kita olah di Excel sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini ya, ini cara download nilai dan sekaligus memberikan nilai dari kuis-kuis yang kita buat, dan termasuk segmen ya, yang kita buat, bagaimana cara memberikan penilaian masing-masing ya.
Oke, saya kira tutorial ini cukup sampai di sini. Ini untuk memberikan rangsangan ya kepada kita agar kita membuat modul e-learning ya seperti ini dalam suasana COVID seperti ini. Hal ini sangat dibutuhkan ya, pembelajaran melalui e-learning. Jadi tidak hanya menggunakan Google Formulir saja atau menggunakan pembelajaran secara langsung ya. Enaknya e-learning ini yang model seperti ini, modul seperti ini ya, adalah bahwa materi-materi ini dapat disimpan dan dapat diakses kembali ya oleh mahasiswa kapanpun juga. Ini bisa belajar di mana saja, bisa belajar kapan saja ya. Kalau menggunakan misalnya Zoom ya hanya dapat diakses saat itu, setelah itu ya sudah tidak bisa ya. Tapi dengan menggunakan modul seperti ini kita memanfaatkan teknologi yang ada, YouTube, alat perekam dan yang lain-lainnya, maka e-learning kita ini dapat diakses oleh murid-murid kita kapanpun mereka mau ya, sesuai dengan batasan-batasan yang sudah kita tetapkan. Oke, semoga tutorial ini semuanya bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas silahkan ajukan pertanyaan ya, bisa melalui WA atau melalui email atau melalui e-learning di Umsida itu ya. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.